Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sering mendengar tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Mari kita mulai lanjutkan kajian kitab Matan Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim Fatihah untuk mu'alif. Semoga kita belajar diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul iman. Benar nggih? Arkanul Islam sudah? Kemarin Islam. Faslun ay hada utawi iku fasal suwiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Rukun iman itu ada 6. Iman itu apa? Percaya. Percaya itu diucapkan dalam lisan, ditancapkan dalam hati, dilakukan dalam perbuatan. Itu namanya iman. Percaya itu tidak hanya di bibir saja. Kalau percaya hanya di bibir saja berarti dia itu kurang beriman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina. Yen toh arep ngimanake sira billahi marang Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sering mendengar tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Kita diperbolehkan tafakkaru fil khalqi, berpikirlah kamu, renungkanlah kamu boleh fil khalqi, terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang dari cendekiawan muslim itu menemukan teori-teori misalkan kesehatan, Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Wala tafakkaru fil khaliqi. Tapi jangan sekali-kali kamu itu memikirkan Allah itu lagi lah apa? What are you doing? Maksud, kalau manusia itu ada status apa yang Anda pikirkan? Lah, apakah Allah juga sama, Pak? Orangnya enggak kita. Lah, Pak, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dapat memahaminya dari sifat Allah. Maujudun, qadimun, ila akhirih, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah, qudrat iradah, sam'un ilmun hayyan ila akhirih. Kita bisa beriman kepada Allah, bisa mempelajari, tidak memikirkan, mengetahui Allah dari sifat-sifatnya. Maujudun, Allah itu maujud. Allah tidak ada, tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya belajar. Nah, itu. Masih antu'mina billah, bahwasanya Allah itu menciptakan semua ini. Allah menciptakan semua ini, yang mengatur juga Allah. Oleh karena kita sebagai manusia, sayogianya
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukallaf, bedanya sama mu'allaf itu, kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf orang Islam yang sudah balik, yang sudah berakal, yang sudah mumayyiz, yang dibebani hukum syar'i. Apa itu? Sholat. Kalau orang sudah mukallaf dan dia sudah balik, maka dia wajib sholat. Dan nanti ada pembahasan masalah balik dan sebagainya nanti setelah ini. Wa malaikatihi, lan ngimanake ing malaikate Allah. Iman yang kedua adalah kita percaya adanya malaikat. Malaikat. Pak, bedanya malaikat sama manusia itu apa? Kemarin saya menyampaikan makhluk itu ada dua, statis dan dinamis. Kalau statis itu ketika dia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan apa yang diperintahkan. Malaikat diperintahkan untuk memberikan wahyu, hanya memberikan wahyu. Malaikat yang hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rezeki, pasti hanya memberikan rezeki. Itu namanya statis. Tidak ada malaikat gersah nanti duit ora ono. Apa meneh malaikat sepi orderan iki ora malah ikan. Itu. Malaikat hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin ada yang tanya kepada saya, Pak, bagaimana kita tahu adanya malaikat? Wah, ini pertanyaannya itu sangat dalam sekali. Kita harus tahu malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Nur. Dari cahaya. Manusia dari tanah. Beda apa sama? Unsurnya sudah berbeda. Kita tidak bisa melihat malaikat. Kita tidak bisa tahu hakikatnya malaikat. Di sini ada malaikat apa enggak ya? Kita enggak tahu. Ngono ngerti lho, malaikat kok ngono jebule. Kita tidak tahu malaikat seperti apa, tidak bisa melihat. Tapi kita bisa kita bisa melihat malaikat ketika malaikat itu membo menjadi manusia. Membo itu menyerupai manusia. Tapi kita tidak tahu kalau itu malah ikat. Maksud enggak? Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat malaikat. Hakikatnya malaikat tidak bisa karena kita unsurnya berbeda. Tapi kita bisa melihat malaikat kecuali malaikat itu membo atau menyerupai manusia. Oleh karenanya jenengan semuanya itu hati-hati sama orang. Sama orang zuafa. Wong sing kadang-kadang dianggap gila. Jangan-jangan itu malaikat. Sampean keplak sirahe, kepalanya ditonyor-tonyor. Loh, malaikat. Belai nanti kamu. Artinya apa? Bolak-balik saya sampaikan, akhlak kita harus kita jaga. Pada orang duafa, kepada orang tua, kepada orang manapun. Tahu enggak Nabi Khidir? Nabi Khidir itu ila yaumul qiyamah itu masih hidup. Yang konon ceritanya beliau itu hidupnya di daerah perairan, lautan. Kita tidak tahu Nabi Khidir berbentuk pakai jin, atau pakai sarung, atau pakai kuku, atau lens, atau kotak-kotak, atau baju putih. Kita nggak tahu. Atau membo atau menyerupai orang yang lemah, orang yang minta-minta.
Lah ketika ada orang yang minta-minta sampai kemudian melukai hatinya, tendang dan sebagainya. Nah, Nabi gimana kira-kira? Loh, nak malaikat piye ngejal? Artinya apa? Akhlak kita harus jaga. Sekali lagi, kita tidak bisa melihat hakikatnya malaikat, tapi kita bisa melihat malaikat ketika malaikat itu menyerupai manusia. Wa kutubihi lan iman maring kitab-kitabe Allah. Allah menurunkan kitab ada berapa? Ada empat. Yang pertama Taurat. Taurat diberikan kepada Nabi Taurat kepada Nabi Musa. Kok malah Ibrahim pelanggaran. Nah ini pentingnya kamu belajar Safinah di sini. Kepo aja kamu hafal gerakan sampai suaranya, nadanya hafal Malik. Tapi Nabi kita nggak tahu, Masya Allah. Ini naudzubillah tenan. Umi Korea hafal. Saya ulangi lagi. Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai pelengkap syariat-syariat Nabi terdahulu itu. Wa rusulihi lan ngimanake ing pira-pira utusane Allah. Bedanya Nabi dan Rasul, kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul harus diberi wahyu, harus menyampaikan. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir lan ngimanake marang dina kang akhir. Artinya apa? Kita yakin adanya hari akhir. Kalau kita yakin adanya hari akhir, berarti kita harus siap-siap apa Pak? Nabung untuk hari akhir. Kemudian ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kiamat itu ada. Kiamat itu ada dan nyata. Yang selanjutnya, orang akan dibangunkan dari kubur. Pada saat itu nanti ketika trompet dibunyikan, kurang lebih seperti itu, sangkakala, kemudian manusia tiada. Dan nanti di yaumil akhir ada yang namanya yaumul ba'ats. Ada yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari penghitungan. Hari penghitungan. Amal soleh kamu akan dihitung. Kalau kamu pemasukan dan pengeluaran ada aplikasinya, Allah Ta'ala itu punya aplikasi untuk menghitung amal ibadahnya para malaikat. Dan lebih canggih. Orang kudu download sih, cari paketan sih. Saage kalau nggak punya paketan. Kalau kita iman kepada hari akhir, PR kita apa? Ya kita persiapan. Persiapan maksudnya apa? Kita perbanyak amal yang baik. Dan belum tentu amal yang baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita setidaknya kita itu istiqomah dalam berbuat baik. Wal qadari lan ngimanake ing pasten itu qadar Allah khairihi ing baguse wa khasyarrihi lan Allah ne qadar minallahi saking Allah Ta'ala. Allah sudah memutuskan orang kalau yakin dengan ketentuan Allah maka hidupnya akan enak. Maksudnya gini loh,
Kalau kita yakin adanya ketetapan Allah, jenengan sekarang misalkan kalau kita ibaratkan dengan bintang satu misalkan, bintang satu ibarat kita jabatan. Orang yang punya bintang satu itu berarti yang paling rendah. Nanti ada peningkatan bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Tapi untuk menuju bintang 2, kadang-kadang kita diuji. Atau yang namanya ujian. Lah ini kadang-kadang orang itu salah mengartikan. Kenapa ya? Saya itu sholat. Saya itu puasa Senin Kemis. Saya itu ya sedekah. Tapi kenapa Allah Ta'ala itu memberikan cobaan kepada kita? Kadang-kadang orang itu wes suudon sih karo Gusti Allah. Serane suudon. Hebatnya manusia iki suudone ora karo makhluk tok. Gusti Allah ge suudone. Sampai-sampai ketika ada orang, wah gajiannya hanya segini, besok saya nggak bisa makan. Kok ora percaya karo ketentuan Gusti Allah. Wes suudon sih karo dosa murah ngono kuwi. Nah, itu penting ini. Tapi kalau hidup kita sudah kita pasrahkan sama Allah Ta'ala, insya Allah nikmat hidup kita. Kalau ada ujian, kita positif saja. Oh, apa ada yang salah dengan diri kita? Apa ini cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang orang dinaikkan grade-nya itu untuk dia itu akan naik satu tingkat lagi, bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 5.